Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saat ini berada dalam ruang pembelajaran di Latsar Agenda 2. Perkenalkan, nama saya Besti Charmin Simatupang. Saya adalah Kepala Pusat Pemberitaan di Radio Republik Indonesia. Saya perkenalkan bahwa saya sebelum berada di posisi di Kepala Pusat Pemberitaan adalah seorang reporter, dan tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan. Untuk Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana suka duka reporter dan lain hal, nanti kita akan cerita ya. Bagaimana dengan kabar Bapak dan Ibu semua? Tentunya sehat ya, dan saya berharap semua Bapak dan Ibu yang dalam kondisi sehat juga. Kali ini kita akan belajar tentang berakhlak. Lalu dasar-dasar kebijakan untuk berakhlak itu harus kita ketahui dulu. Di antaranya ada beberapa, yakni Keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022 dan nomor 14 tahun 2022, dan juga Perlan nomor 1 tahun 2021 SE Menpan RB. Dan kemudian PP 11 tahun 2017 dan juga PP 17 tahun 2022. Maksud saya tahun 2020. Dan ini semua akan menjadikan PNS profesional yang tentunya memiliki karakter. Apakah hanya dasar hukum ini saja yang akan menjadikan kita kuat dengan dasar-dasar kebijakan itu? Tentu ini adalah landasannya. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu Bapak dan Ibu. Dan saya berharap Bapak dan Ibu juga memahami ini. CPNS kita harus tahu juga, apa sih berakhlak itu? Karena kita mempelajari di Latsar 2 ini, kita mempelajari apa itu berakhlak. Berakhlak adalah refleksi terhadap nilai-nilai berakhlak, membawa dan merenungkan kita akan pentingnya karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada nilai-nilainya, kejujuran, lalu kemudian kesabaran, rasa hormat, empati, merupakan pilar dari akhlak yang baik. Dan ini tentu harus ada dalam tubuh dan jiwa pegawai negeri sipil. Dan Anda semua, Bapak dan Ibu, adalah calon PNS, karena sekarang masih calon PNS ya, belum PNS murni. Maka dengan memahami semua bulir-bulir atau apa saja yang ada dalam berakhlak itu, maka Ibu dan Bapak nanti akan mengetahui bagaimana sesungguhnya PNS yang berakhlak itu. Lalu kemudian banyak hal yang harus kita miliki sebagai calon dan seorang PNS berakhlak. Dalam refleksi ini kita harus menyadari bahwa berakhlak tidak hanya soal kata-kata, betul, tidak hanya soal kata-kata, tapi perbuatan. Seorang PNS tidak hanya ketika dia mampu merefleksikan dirinya sebagai pegawai, tapi kita lebih daripada pegawai-pegawai yang lain. Apakah Bapak dan Ibu juga memahami bahwa Bapak dan Ibu bukan sekedar pegawai, tapi pegawai yang dibiayai oleh negara. Lalu apa sih tujuan kita belajar ini? Tentu kita harus tahu bahwa tujuan pembelajaran daripada berakhlak ini adalah untuk membekali peserta, menginternalisasi, lalu kemudian bertanggung jawab. Ada beberapa komponen, ada 7 komponen yang harus dipelajari dan dipahami dari berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif dan kolaboratif. Maka dari kesemuanya ini ada butir-butir yang harus kita contohkan. Bagaimana sih melayani itu? Bagaimana sih kita memberikan kepada orang-orang bahwa kita bertanggung jawab? Seperti apa sih yang kompeten itu? Lalu bagaimana kita menyatukannya dari semua butir-butir dari berakhlak itu, kita bisa padukan dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS. Dan kemudian kita juga harus
melakukan kegiatan ini dan melakukan sikap-sikap ini, butir-butir ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita bisa lihat dari sini. Nah, ini dia contoh bagaimana kita berorientasi pada pelayanan. Kita lihat yuk bersama. Salah satunya bisa dilakukan dengan bersikap ramah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Core values akuntabel dilakukan dengan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan barang maupun inventaris kantor dengan penuh tanggung jawab. Dilakukan dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, bisa mengikuti webinar maupun diklat pengembangan kompetensi. Core values harmonis dilakukan dengan saling peduli dan menghargai perbedaan, diimplementasikan dalam menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Selanjutnya, core values loyal dengan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, salah satunya menjaga rahasia jabatan dan negara. Oke, cukup. Itu tadi contoh dari berorientasi pada berakhlak tersebut. Lalu, bagaimana selanjutnya kita bisa memberikan makna dari video tayangan tersebut? Saya minta Bapak dan Ibu bisa berdiskusi tentang video yang ditayangkan tadi. Oke, Bapak yang paling pojok sana. Kira-kira bagaimana tentang video tadi yang sudah ditayangkan? Dari mungkin tidak dari berorientasinya, tapi bagaimana dengan pelayanan, akuntabelnya, dan kompeten serta harmonis, loyal, adaptifnya. Coba, saya ingin mendengar. Ya, dari pojok sana. Oke, baik. Oh, oke, Ibu yang sana mungkin ada pendapat lain. Ya, betul. Saya ingin semua Bapak dan Ibu bisa memahami isi dan konten yang tepat dari berakhlak sebagai moto atau pelaksanaan dari kegiatan yang harus kita jalani. Dan kemudian kita akan berbicara tentang panduan dan perilaku dari sebagai kode etik dari ASN core value tersebut. Itu tadi tetap dari berakhlak tersebut, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Diberikan contoh dong satu-satu. Saya mau dari yang sana. Yang berorientasi pelayanan seperti apa? Ya, betul. Seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti. Bagaimana sih melakukan perbaikan tiada henti? Ini contohnya, ketika kita misalnya hadir, biasanya selalu telat nih, telat 7 menit, telat 8 menit. Coba lakukan agar itu tidak hanya berhenti di situ saja. Kalau sekarang itu terlambat 10 menit, maka besok jangan. Besok datang lagi lebih pagi supaya tidak terlambat. Maka perlu perbaikan setiap hari dan tiada henti. Ada akuntabel, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Misalnya juga kemudian menggunakan barang milik negara yang tidak dikembalikan ketika kita diberikan laptop, kita diberikan ke fasilitas gitu. Itu bukan untuk milik pribadi, tapi harus dipulangkan. Ya, gimana menurut Anda? Baik, betul sekali Pak. Kita tidak menyatakan bahwa barang milik negara itu jadi milik kita, tapi adalah barang milik negara yang memang harus dikembalikan kalau kita sudah tidak menggunakannya lagi, atau kita sudah pensiun, atau kita berpindah tempat. Itu harus kita kembalikan. Ada harmonis, membangun lingkungan yang kerja yang kondusif. Lalu adaptif, kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, bahwa kita punya sumber daya nih, kita punya fasilitas, kita punya orang-orang hebat, kita punya juga pegawai-pegawai luar biasa. Tapi mereka juga tetap harus
bersama-sama kita buat nyaman, kita buat satu kesatuan agar tujuan yang kita harapkan untuk bangsa dan negara ini bisa terwujud. Saya ingin Bapak dan Ibu membuat tugas. Apa sih tugasnya? Ini tugas individu ya, tolong dikerjakan. Beri contoh tentang berakhlak pada instansi pemerintah dan berikan tanggapan tentang video tersebut. Dibuat. Lalu tugas itu diketik di atas kertas 4A dan diupload. Kenapa demikian Ibu? Ya iya, karena tugas itu nanti akan dinilai dan kemudian kita akan tahu sampai sejauh mana sih pemahaman Bapak dan Ibu tentang tugas-tugas yang diberikan. Itu tugas pribadi. Dicatat ya. Oke, jangan tanya lagi. Nanti kemudian setelah ini dibuat tugasnya. Setelah tugas individu, kita akan menuju tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompok. Oke, ini ada berapa? Ada 30 orang kan? Oke, boleh. 5, 5, 5, 5, 5 jadi kelompok. Nah, tugas kelompok ini bisa membuat video simulasi, membangun budaya berakhlak. Durasinya 5-10 menit, lalu diupload. Kenapa sih Bu harus diupload? Itu tadi, apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh Bapak dan Ibu harus juga dinikmati dan diketahui oleh masyarakat. Lanjut, setelah tugas kelompok nanti kita juga akan melakukan tugas individu Bapak dan Ibu. Tugas individu tadi adalah tugas kelompok memahami. Lalu sekarang adalah mengidentifikasi. Tugas individunya mengidentifikasi. Mampukah kita mengidentifikasi potensi penghambat dari cara mengatasi keterkaitan upaya dari berakhlak itu sendiri, dari budaya. Jadi setelah memahami lalu mengidentifikasi, karena itu adalah ciri-ciri dari semua yang kita pahami dalam tugas sehari-hari seorang ASN yang profesional. Selanjutnya tugas diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF ya. Oke, tugas kelompok itu nanti juga akan dipresentasikan oleh dipilih nih dari ketuanya siapa, wakilnya siapa, lalu kemudian siapa yang akan menyampaikan presentasi itu. Dari tugas individu itu akan tertuang nih, nanti ada diskusi kecil di dalamnya. Dan selanjutnya dari tugas individu maka kita akan menuju pada oke, udah capek ya? Udah capek denger saya ngomong? Yuk kita ice breaking dulu. Siap? Oke. Kalau saya bilang pagi, maka tepuk 1 kali ya. Kalau saya bilang siang, itu berarti harus tepuknya 3 kali. Kalau malam, tepuknya berapa kali? Ya, 2 kali. Bisa ya? Yuk. Malam. Oke. Pagi. Nice, betul. Oke. Sudah agak enakan? Sudah enjoy? Sudah agak tidak penat? Kita lanjut ya setelah ice breaking ini. Oke. Nah, dari semuanya itu Bapak dan Ibu, kita akan merangkum semua kegiatan yang sudah kita miliki pada kesempatan hari ini. Apa saja yang didapatkan dalam mempelajari materi berakhlak. Lalu bagaimana membuat ikrar atau janji yang akan kita lakukan dalam kerja masing-masing untuk tentu penerapannya dari budaya kita dalam berakhlak tersebut. Demikian, saya pikir semua sudah bisa memahami. Untuk mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Anak kecil duduk di papan. Mana cakepnya? Oke, kita ulang ya. Saya tunggu cakepnya ya. Oke. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga presentasi kami memberi makna. Oke, baik, terima kasih. Saya Besti Simatupang mengucapkan terima kasih. Saya tunggu ya tugas-tugasnya. Terima kasih.